Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrut tarbiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap jajaran pengurus Masjid Buncit Indah, hadirin hadirat, shaimin shaimat, qaimin qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, malam hari ini kita memasuki malam yang keempat di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah menghirup energi Ramadan di tahun ini. Mungkin di antara sahabat kita, saudara kita, jamaah kita yang tahun lalu Ramadan masih membersamai kita, namun untuk Ramadan kali ini mereka telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang dikasih lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita jadikan Ramadan ini sebagai ritual tahunan saja, namun kita mampu memetik hikmah yang terpendam di dalamnya. Karena Ramadan madrasah yang luar biasa dengan kurikulum yang maha sempurna, yang begitu banyak memberikan aneka macam pelajaran berharga buat kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ada sebuah pertanyaan menarik. Kenapa seusai kita sholat kita dianjurkan membaca istighfar, padahal kita selesai melaksanakan perintah Allah, kita melakukan ketaatan kepada Allah, namun kenapa seusai kita sholat, baik itu secara berjamaah yang kita lakukan maupun secara sendirian, kita diperintahkan, kita dianjurkan membaca istighfar usai kita salam. Ada kalimat istighfar yang berbentuk astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang membaca astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya, dan seterusnya. Atau minimal astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa kita sholat selesainya kita membaca istighfar? Jawabannya, ibu bapak, boleh jadi sebenarnya Allah tidak mau menerima sholat kita, namun lantaran seusai sholat kita beristighfar, dari istighfar kita itulah Allah menjadi dan menerima sholat kita. Karena istighfar itulah yang seharusnya, yang tadinya sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam sholat kita banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting, padahal saat itu hati kita harusnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Hati kita seharusnya sedang terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Namun boleh jadi di dalam sholat kita penuh dengan kelalaian. Maka seusai kita sholat kita beristighfar, karena istighfar itulah
salat kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu bapak di bulan Ramadan ini, istighfar ini sangat dianjurkan. Istighfar ini sangat amat disarankan kita untuk memperbanyak membacanya. Lebih-lebih di saat kita sedang bersantap sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di saat kita bersantap sahur itulah maka perbanyaklah kalimat istighfar. Mungkin yang kita ketahui bahwa istighfar yang kita baca itu hanya sebatas mengampuni dosa dan salah kita. Ya Pak. Pak, Assalamualaikum. Sehat semuanya Pak? Udah buka puasa? Mungkin yang kita ketahui sebatas itu ketika kita beristighfar, Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita. Betul Pak? Padahal dari kalimat istighfar yang kita baca begitu banyak manfaatnya, begitu banyak keutamaannya. Saya ingin bercerita. Ini cerita menarik Pak. Di zaman Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, beliau ini seorang ulama generasi tabi'in. Jadi ada generasi sahabat, ada generasi tabi'in. Kalau generasi tabi'in itu dia tidak melihat Rasul, mereka mengajinya kepada para sahabat. Kalau generasi sahabat, mereka melihat Rasulullah dan mengaji kepada Rasulullah. Nah ini Imam Hasan Al-Basri, beliau ini mengaji kepada para sahabat Rasul. Di antara guru Imam Hasan Al-Basri adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini Anas bin Malik Pak, yang langsung mendapatkan doa Rasulullah dan terbukti Rasul mendoakan secara khusus. Ini Anas bin Malik yang berkhidmat sama Rasulullah, dapat doa dari Rasulullah, dapat keberkahan dari Rasulullah. Apa doa Rasulullah buat Anas bin Malik? Allahumma akthir amwalahu wa auladahu. Ya Allah, perbanyak harta dan anak-anaknya. Maka Anas bin Malik itu orang yang hebat, kaya raya luar biasa. Hartanya Masya Allah, karena doa Rasulullah. Bukan hanya dalam sisi harta, Anas bin Malik punya keturunan begitu banyak Pak. Coba nanti bisa searching di Google berapa jumlah keturunan Anas bin Malik. Ada banyak riwayat Pak, yang pasti ratusan jumlah keturunannya, 120. Masya Allah. Ini kalau ada orang Bukit Indah anaknya ada 120, kira-kira gimana? Masya Allah. Nah itu yang ditanyakan. Kalau anak 120 kira-kira biangnya berapa katanya? Ini Anas bin Malik, ini gurunya Imam Hasan Al-Basri. Saya lagi ceritakan Imam Hasan Basri ya Pak ya. Beliau mengaji sama Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik mengaji kepada Rasul SAW, bahkan berkhidmat di rumahnya Nabi kita Muhammad. Satu hari jadi khadamnya, sedang majlis seperti ini, saat interaktif tanya jawab antara murid dan guru, ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan. Di samping itu ada yang mengajukan proposal permohonan doa dari seorang imam tersebut. Dia tunjuk tangan, dia bertanya, wahai tuan guru, aku ingin bertanya kepadamu, kemudian minta saran darimu, plus minta doa kepadamu. Ini orang gak tanggung-tanggung Pak, udah nanya, minta saran, plus minta doa. Silakan, kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Begini wahai tuan guru, aku ini sudah bosan hidup menjadi orang miskin.
doakan aku agar kemiskinanku segera dilenyapkan oleh Allah Ta'ala. Emang gak enak hidup jadi orang miskin ya Pak ya. Tapi di Wujud Indah rata-rata Masya Allah, ini orang-orang kaya semuanya nih. Yang kalau garukan aja keluar duit Pak, Masya Allah. Duitnya kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi. Masya Allah. Saya kalau ke Masjid Wujud Indah ketemu orang-orang Wujud, dikasih saya Pak. Alhamdulillah, dikasih lewat maksudnya. Ini orang bertanya, minta doa agar diberikan kekayaan melimpah ruah. Doakan saya sudah bosan hidup jadi orang miskin. Aku minta doa kepadamu, engkau orang soleh. Aku yakin doamu lebih cepat didengar oleh Allah Ta'ala. Maka doakan diriku agar kemiskinan yang saat ini menimpaku itu lenyap di muka bumi, hingga aku hidup jadi orang kaya raya. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, jawabannya apa? Fakul istaghfirillah. Katakan olehmu, beristighfarlah kepada Allah Ta'ala. Jawabannya singkat, kul istaghfirillah, beristighfarlah kau kepada Allah Ta'ala. Lantas orang kedua bertanya lagi, wahai Tuan Guru, aku pun bertanya kepadamu dan minta doa darimu, tolong doakan aku dan amalan apa yang aku harus jalani. Aku ingin curhat kepadamu. Silakan. Aku ini sudah puluhan tahun berumah tangga. Aku dan istriku dalam keadaan sehat walafiat. Namun aku belum diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala. Padahal aku sehat, istriku pun sehat. Tidak ada apa-apa penyakit yang kami derita. Kami sudah berusaha, berikhtiar, berdoa semaksimal mungkin. Karena memang ibu bapak, kewajiban kita hanyalah berusaha. Kewajiban kita hanyalah berikhtiar. Kewajiban kita hanyalah berdoa. Hasilnya bukan punya kita, tapi punya Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita berazam, berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, selebihnya serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena hasil itu hak prerogatifnya Allah. Jadi jangan berpikir kita mau merancang bisnis silakan, tapi jangan kita mengandalkan kemampuan kita. Saya berbisnis seperti ini, rancangannya bagaikan seperti ini, hasilnya harus seperti ini. Gak bisa kita menilai Allah seperti itu. Jalani saja, usaha saja, ikhtiar saja, berdoa saja, maka hasilnya itu milik Allah Ta'ala. Hasilnya itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu Pak Haji? Masih. Sampai jam berapa Pak? Jam 12. Oke. Jadi yang kedua, minta doa agar diberi apa? Keturunan. Yang pertama minta doa biar apa? Diberikan kekayaan. Tolong wahai Tuan Guru, engkau ini orang soleh yang kami yakini doamu pasti lebih didengar oleh Allah Ta'ala. Doakan kami agar segera diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya kata Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, fakul istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya jamaah mulai keheranan Pak. Kira-kira Bapak heran gak dengan dialog macam ini? Ada orang mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang berbeda, tapi mempunyai jawaban sama. Yang pertama minta doa agar diberikan kekayaan, disuruh istighfar. Yang kedua minta didoakan agar cepat dikasih keturunan, disuruh istighfar. Maka orang ketiga, dia berkata sekaligus komplain, wahai guru, kenapa dua pertanyaan ini pertanyaan yang berbeda tapi mempunyai jawaban yang sama?
Apa maksudnya? Maka Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan hujjah, memberikan argumen, mengeluarkan dalil bahasa kita sekarang, Pak, merujuk kepada Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Di Ramadan ini bulan Quran. Kita alhamdulillah hari-hari kita berteman baik dengan Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan bukan hanya bulan Ramadan, tapi sepanjang hari kita bisa berteman baik dengan Al-Quran, sehingga Allah menjadikan kita ahlul Quran. Ija'alna ya Allah min ahlil Quran. Amin ya Rabbal. Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Perlu dibacain ayatnya, Pak? Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dua orang. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bagusan mana suara saya mau suara imam? Oh, udah dijawab nih romannya. Kata Allah di Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12, faqul tastaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Sehebat apapun kau pernah melakukan kesalahan, sebanyak apapun kau pernah berbuat dosa, sehitam dan sekelam apapun masa lalumu, ketika kau beristighfar, datang kepada Allah, fafirru ilallah, kau menuju Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa dan kesalahanmu. Dimanapun kau berbuat salah, dimanapun kau berdosa, dimanapun kau bermaksiat, semenjak itu kau melakukan kesalahan, saat itu pula kau menyesali perbuatan dosamu, datang menuju Allah, Allah ampuni semua dosa dan salahmu. Ini yang membedakan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat Nabi terdahulu, Pak. Sampai-sampai Nabi Allah Adam, Pak, iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kata Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat salah, ketika aku melakukan satu kesalahan, Allah gelincirkan aku dari surga, turun ke dunia. Yang jadi pertanyaan, saat Nabi Allah Adam turun ke dunia, dia menyesali perbuatannya, apakah langsung Allah terima taubatnya, Pak? Apakah langsung Allah terima taubatnya? Tidak. Saat Nabi Allah Adam diturunkan di India, tidak langsung diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan Nabi Allah Adam diterima taubatnya? Saat beliau berada di Makkatul Mukarramah. Allahu Akbar. Kata Nabi Allah Adam, betapa nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad. Ketika dia berbuat dosa, ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak perlu ke Mekah untuk bertaubat. Saat itu dia berbuat salah, saat itu dia menyesali perbuatannya, dan saat itu pula dia bertaubat kepada Allah. Allah ampuni dosanya. Alhamdulillah. Jadi betapa berat, Pak, kalau taubat kita harus diterima kalau sudah di Mekah. Kalau punya duit enak ya, Pak ya. Jadi dimanapun kita berbuat salah, dimanapun kita berbuat dosa, di saat itu kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Tidak perlu harus ke Makkah lebih dahulu. Innahu kana ghaffara, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwali wa banin. Ini janji Allah bagi orang-orang yang beristighfar, tidak hanya diampuni dosa dan kesalahannya, yumdid lakum bi amwal wa bani, maka yang tadinya hartanya sedikit, karena dia rajin beristighfar, mengamalkan istighfar, menjadikan istighfar itu sebagai kebiasaan dan kesehariannya,
Allah akan melipat gandakan hartanya. Tidak cuma sampai di situ, bi amwal wa banin, bagi orang-orang yang belum punya keturunan. Sampaikan berita ini kepada saudara kita, sahabat kita, teman kita, keluarga kita. Bagi mereka yang telah berumah tangga, bertahun-tahun menanti buah hati, belahan jantung, pelipur darah, pelanjut cerita. Sampaikan berita itu. Tidak perlu kita lari ke dukun. Cukup manfaatkan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca istighfar. Jadi ini sebuah amalan jitu, Pak. Kita yang masih kekurangan harta, perbanyak istighfar. Janji Allah, Allah akan lipat gandakan harta kita. Allah akan lenyapkan kemiskinan kita. Buat kita yang sampai saat ini, mungkin ada di antara jamaah kita yang datang malam hari ini, sudah berumah tangga, bertahun-tahun menanti buah hati, menanti keturunan, sudah berusaha kesana kemari, belum dikaruniai keturunan. Maka inilah janji Allah Ta'ala, Pak. Perbanyak istighfar. Allah yang menjanjikan, Pak. Bukan saya yang menjanjikan, saya hanya menyampaikan firman Allah Ta'ala. Innallaha la yukhlibul mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Lain janjinya Allah, lain janjinya kita, Pak. Kalau kita suka berjanji, kita suka mengingkari. Tapi kalau Allah yang dan Rasulnya yang telah berjanji, tidak akan pernah dia dustai dan dia ingkari. Maka orang-orang yang menjadikan istighfar sebagai wiridnya, sebagai amalannya, apa yang diinginkan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kalimat penutup, agar kita semakin banyak membiasakan lisan dengan istighfar, di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lazima istighfar, siapa yang melazimi kalimat istighfar. Lazim itu apa, Pak? Biasa. Membiasakan diri. Ada Pak Buku, sehat, Pak. Alhamdulillah. Ditunggu undangan buka puasanya. Siapa yang melazimi kalimat istighfar, yang membiasakan, yang menjadikan amalan dan wiridan sehari-harinya akrab dengan kalimat istighfar. Ini janjinya Rasulullah, Pak. Kalau tadi di Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12 janjinya Allah, kalau ini Rasul yang menjanjikan, Pak. Apa itu kata Rasulullah? Orang yang melazimi bacaan istighfar, kalimat istighfar, menjadikan itu dalam kesehariannya sebagai wiridannya, ada 3 manfaat besar, Pak. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Apa yang pertama? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah gantikan kesedihan dalam hidupnya, kegalauan, kerisauan dalam jiwanya, diganti dengan kelapangan. Jadi bagi yang suka galau, bagi yang suka sedih, bagi yang suka lapar, bagi yang suka resah, perbanyak istighfar. Maka keresahannya diganti dengan sebuah ketenangan, kegalauannya diganti, dilenyapkan oleh Allah dengan sebuah kelapangan. Hammin faraja. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap masalah yang menimpa kehidupannya, sepelik apapun masalah itu, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar yang terbaik. Yang tidak kalah menarik, Pak, orang-orang yang membiasakan diri beristighfar. Ini Rasul yang menjanjikan, Pak. Kalau tadi kegalauannya dilenyapkan oleh Allah, diganti dengan kelapangan. Yang kedua, masalahnya dikasih jalan keluar. Ini yang ketiga, Pak. Apa itu janjinya Rasulullah buat orang-orang yang suka beristighfar, menjadikan istighfar sebagai amalan rutinnya? Apa itu? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan menaburkan rizki baginya dari arah yang tidak pernah dia sangka maupun dia duga-duga. Ya Allah, kalau sebagai pegawai di kantor, rizki kita nyata, Pak. Setelah kita bekerja, tiap bulan pasti dapat gaji. Menjelang lebaran dapat THR. Tapi ada rizki yang gak pernah kita duga, yang gak pernah kita sangka, bahkan yang gak pernah kita mimpikan sebelumnya, Pak. Ini yang disebut yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
rezeki yang tanpa dugaan, rezeki yang tidak pernah kita impikan, tapi tiba-tiba Allah datangkan begitu saja buat kita semuanya. Apakah saya yang bicara ini sudah membuktikan? Saya begitu membaca ini hadisnya, Pak. Semenjak saya baca, semenjak itu saya amalkan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tahaddus bin nikmah. 3 bulan kemudian, setelah saya menjadikan istighfar itu sebagai wiridan keseharian, saat saya ceramah di sebuah perusahaan, Pak, baru pertama kali 2013 saya ceramah, baru pertama diundang. Begitu usai ceramah, tiba-tiba presidennya bilang begini, Pak Ustaz, udah pernah ke Mekah Madinah belum? Belum. Oh, jadi belum pernah haji ya? Belum, Pak. Umrah pun belum, Pak. Mau nggak kalau saya ajak ke sana? Belum mau, Pak. Akhirnya dia bilang, kita punya program memberangkatkan karyawan setiap tahunnya. Nanti tahun ini insya Allah bersama Pak Ustaz kami berangkatkan dari perusahaan kami. Amin. Alhamdulillah. Bayangkan, Pak, baru pertama kali ceramah, belum kenal sama presidennya, baru malam itu, Pak. Tapi tiba-tiba dapat rezeki yang nggak dikira, rezeki yang nggak disangka, diberangkatkan umroh di Masjid Buncit Indah. Tiap tahun saya ceramah, Pak. Jumat juga saya khotib, Pak. Tapi belum pernah ada nih, Pak, roman-romannya. Jadi baru ngimpi doang maksudnya. Apa? Aku mudah sampai ke Paina, Pak. Mimpi. Ada presidennya di sini, masya Allah. Udah tahu lah kalau orang-orang puji di dalam, masya Allah. Kelihatan. Kalau muka-muka orang kaya mah kelihatan, Pak. Cerah-cerah wajahnya. Iya, soalnya kan apa namanya, make upnya juga mahal gitu. Yang botak dulu aja. Jadi yang ketiga, istighfar yang kita baca adalah apa? Akan mendatangkan rizki buat kita dari arah yang gak pernah kita sangka, dari jalan yang gak pernah kita duga-duga, bahkan kita tidak pernah memimpikan sebelumnya. Tayangan ceramah malam ini diliput di channel YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Insya Allah, mudah-mudahan menjadi sedekah buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti bisa lagi di-share sebanyak-banyaknya video kebaikan ini. Kalau udah di-share, terus kok saya baperin mulu, dipastikan kuotanya habis. Silakan Bapak, ada yang Ya Allah. Bapak mau berhasilin saya umrah atau enggak, Bapak? Ya, istighfar itu beragam, Pak. Jadi kita sering kali menyebut istighfar. Jadi bukan istighfar, bukan. Istighfar itu kalimatnya ada yang singkat, Pak. Ada yang panjang, namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ustaz, itu kepanjangan, ngapalinnya susah. Ada istighfar yang sedang, istighfar Nabi Nuh, istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga masih panjang. Ada istighfar Nabi Nuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Belum hafal juga, minimal astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Gak hafal juga, astagfirullah bangetan udah. Minimal astagfirullah. Baca sehari 100 kali, Pak. Insya Allah, apalagi di bulan Ramadan, nanti kita buktikan sama-sama. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah pada bangun aja semuanya rohanya. Saya mohon maaf langsung mundur diri, tidak mengikuti sholat witir. Nanti witirnya di rumah saja, karena masih ada kegiatan-kegiatan lainnya. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa berjumpa dan bertemu kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Tidak hanya di awal-awal Ramadan ini, tapi sampai berakhirnya Ramadan tetap kita diberikan semangat, istiqamah oleh Allah Ta'ala untuk bisa menuntaskan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah mendengarkan ceramah ini, mungkin ada yang berminat ingin memberangkatkan saya umroh, silakan hubungi dengan ketua BKM. Insyaallah mudah-mudahan. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf saya langsung meninggalkan tempat. Kurang lebihnya insyaallah kita berjumpa lagi nanti di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.